mencalonkan, semuanya mengaku NU. Tapi kalau di jalan banyak orang senyum sendiri, dan itu caleg kentir. Saat itu apa? Kalau dipanggillah, bahasanya bukan dipanggil. Kalau pejabat ke kiai itu bukan manggil kiai, nggak sopan, tapi ngaturi. Kalau kiai kepada pejabat boleh manggil. Bawa nih, mereka ada Pak Lurah. Oh, Bu Lurah. Oh, Lurah wedok. Lurah randu jabatan yang menangan. Apa menang di jabatan? Wong wedok randu jabatan menangan. Apa menang di jabatan? Halo Bu Lurah. Gua ayane Bu Lurah. Halo Gus. Muah. Jadi kalau Pak Lurah kepada kiai itu artinya ngaturi. Pak Kiai kula aturi tindak teng Lurah. Tapi kalau Bu Lurah dipanggil kiai pengajian itu ditimbali. Bu Lurah ditimbali karo Pak Kiai. Bahasanya sing pas. Kayak pembawa acara, ngundang kiai naik panggung. Itu jangan salah. Kadang-kadang kan begini, acara selanjutnya tausiah yang akan dihaturkan oleh Kiai A, itu salah. Yang namanya matur itu kepada bawahan, kepada atasan, santri kepada kiai. Kalau kiai kepada santri, kepada jamaah itu namanya bukan matur, tapi paring pangandikan atau paring dawuh. Bedanya di sini. Pak Karno ngaturi Kiai Wahab Hasbullah yang merupakan pencipta lagu Ya Lal Waton. Pak Kiai kula badhe matur kata Bung Karno. Apa presiden? Jadi kalau hari ini orang bilang ulama itu tidak pantas wirawiri sama umarok, sama presiden, sama pejabat, itu salah. Justru pejabat harus dikawal sama ulama supaya pejabatnya dalam amanah, jujur, tidak korupsi. Setuju? Akhirnya saat itu Presiden Soekarno minta solusi. Pak Kiai, mbok kula diwangi. Kenapa Presiden? Saya ulangi ya. Kiai NU itu mantap Pak. Makanya kalau hari ini ada kiai bergaul dengan presiden, ya boleh saja. Dan saya bersyukur Mas, saya itu kader muda NU yang paling sering diundang ngaji sama presiden. Terakhir kemarin tanggal 3 April di forum silaturahim Ketua Umum Parpol bersama presiden, yang ceramah Gus Miftah sekaligus menjadi imam sholat duhur Pak Jokowi. Maka di mana-mana saya bilang, selama 5 menit tanggal 3 April jam 12 ya, Indonesia yang mimpin saya. Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. 5 menit lumayan. Jadi saya nggak sepakat kalau ada orang yang mengatakan ulama yang bergaul terlalu akrab dengan pejabat itu adalah ulama. Dari mana? Tahu saya juga memberikan nasihat kepada presiden. Saya tahu sih ya biasa. Akhirnya atas kegelisahan Bung Karno, ulama NU tampil di depan. Beliau mengatakan apa? Bung Karno, ini momentumnya bagus. Ramadan setelah ini akan ada Idul Fitri. Yuk, kita bikin acara saling memaafkan antara satu anak bangsa dengan anak bangsa yang lainnya. Dijawab sama Bung Karno, Pak Kiai, kalau hanya saling memaafkan itu biasa. Coba carikan saya istilah yang keren. Maka muncullah istilah dari petunjuk Kiai Wahab Hasbullah, kalimat hal sama dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka kemudian sekarang lagunya viral. Sing viral ke toko Cangkeme Cah Blitar Perce. Waktu lagu ramenya Joko Tingkir itu Pak, kan dihajar itu Perce. Perce telepon saya, Abah, gimana Abah? Apakah itu menghina Joko Tingkir? Saya jawab, enggak. Justru saya berterima kasih sama kamu Perce. Kenapa Abah? Gara-gara kamu menyanyikan lagu Joko Tingkir, orang Indonesia sekarang penasaran Joko Tingkir itu siapa. Akhirnya orang tahu Joko Tingkir itu orang yang berhasil menjadi raja besar dengan julukan Sultan Hadiwijaya gara-gara manut dengan gurunya Kanjeng Sunan Kalijaga.
Lagian ya nyuwun sewu, kalau minum dawet dikira menghina, Anda akan diprotes sama bakul dawet seluruh Indonesia. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya umroh akhir Ramadan tahun kemarin Bapak Ibu. Saya pikir Idul Fitri di Mekah itu lebih meriah dibandingkan di Blitar. Ternyata dugaan saya salah. Setelah sholat maghrib, saya pikir seperti di Blitar. Orang takbiran, pawai, konvoy, petasan. Apalagi Blitar, viral gara-gara petasan. Jeblok sama modar kabeh. Gara-gara Blitar itu, ada orang DM saya, Gus, apa hukumnya menyalakan petasan? Saya jawab, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa pecah mata nih. Saya penasaran, akhirnya saya ke sana. Ternyata habis maghrib gak ada orang takbiran seperti di Danau. Saya penasaran, akhirnya saya ke Jabal Rahmah, saya ke Padang Arafah, ke Mina, daerah-daerah seperti Ajiziyah, gak ada satupun orang takbiran. Coba bandingkan dengan takbiran yang ada di Udanau. Begitu bar maghrib, takbiran dari satu masjid yang lain bersaut-sautan. Bahkan pawai, konvoy, suara petasan di mana-mana. Subhanallah. Lah dene ngono kaget. Saya tuh nunggu mana takbiran yang ada di sana. Coba betapa sahdunya kita lebaran di Blitar. Dari masjid ke masjid semuanya takbiran. Bahkan mohon maaf, banyak orang Blitar itu lucu. Puasa nggak mau, tetapi malam takbiran, takbir nangis-nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, pokoknya rondo anyaran. Nangis kan. Apa Bu? Oh, kelingan bojone. Makanya ibu-ibu saya kasih resep. Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sing bengoke banter tak dongaku utange lunas. Senajan dorong iso nglunasi muga-muga sing utangi lali. Amin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasana Bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sing badr salatullah. Kayak daripada aku flash mau siji, flash itu kabeh. Semuanya diangkat, HP-nya. Mungkin digoyangke ngulon riyen. Bareng-bareng. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tasana bibis wa biladi Rasulillah wa
Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah tawasana wa kulli mujahidillah bi ahlil bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah tawasana bibismillah wa billati rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, ibu bapak rahimakumullah, sebenarnya target halal bil halal itu apa? Ya, targetnya wong poso. Targetnya orang poso itu nopo? La'alakum tattaqun. Supaya menghadirkan ketakwaan di dalam pribadi kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, setelah melampaui 1 bulan penuh puasa, kira-kira sudahkah derajat takwa kita dapatkan? Nah, indikasi dari ketakwaan bisa dilihat dari huruf takwa itu sendiri. Takwa itu hurufnya enten, ta, kof, wawu, ya. Takwa. Seseorang bisa diindikasikan bertakwa bila ada tak yang pertama. Nopo? Tawadu. Tawadu itu artinya nopo? Rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Tawadu itu apa? Tidak sombong. Apapun jabatan yang melekat padanya tidak membuat dia sombong. Jadi lurah, dia paham bahwa lurah itu amanah, akan ada pertanggungjawaban. Jadi DPR tahu DPR itu amanah, maka dia tidak korupsi. Jadi menteri tahu menteri itu adalah jabatan yang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah, bukan malah korupsi 8 triliun. Tawadu itu kalimat yang mudah untuk diucapkan, tapi berat untuk dilaksanakan. Tawadu idza manilta linnasi rif'atan. Orang yang mau merendahkan dirinya, Allah akan angkat derajatnya. Biasanya itu nyuwun sewu. Wong niku lak cilik rumangsa gede, malah wong lak gede biasane rumangsa cilik. Wong niku lak sugih biasane rumangsa kere, lak kere biasane sok sugih. Betul, Bu? Maka orang hidup itu ada 2, ada sumaker dan kirmasu. Apa bedanya sumaker sama kirmasu? Sumaker sugih maca kere. Kalau kirmasu kere sugih. Kalau suwito kere tenanan. Tawadu itu apa? Merasa paling jelek. Suami merasa tidak lebih baik dibandingkan istrinya. Istri merasa tidak lebih baik dibandingkan suaminya. Guru tidak merasa lebih hebat daripada muridnya. Apalagi murid
merasa lebih baik dibandingkan gurunya. Itu bukan sifat tawadhu. Kalau orang bertakwa, dia memahami sifat tawadhu, nggak akan ada perkelahian antara suami dan istri. Kenapa? Karena memahami posisi masing-masing. Ayo, sing lanang menengok, tak takon wong wedok. Yang banyak bohongnya itu suami apa istri? Oke, suami. Sekarang wong lanang dijawab. Yang banyak bohongnya itu suami apa istri, wong lanang? Kalau soal fisik, istri lebih banyak bohong dibandingkan suami. Tapi soal hati, suami lebih banyak bohong dibandingkan istri. Kalau soal penampilan, Pak, perempuan itu bohong semua. Deloken raine, halah ngapusi kabeh. Rai kita roto wedaan. Irung kita mancung suntian. Untu kita roto kawatan. Bibir kita rapi fileran. Bodi kita dhuwur sandal jincitan. Ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, yuyu sing ngapusi ki raimu lho tak kandhani. Tapi Pak nyuwun sewu nggih. Awake dhewe niku ora bakal iso ngatur wong wedok, Pak. Cukup dari kasus alis saja, itu laki-laki nggak bisa ngatur istri. Kok jangankan aturannya suami, aturannya Gusti Allah, alis wis apik-apik, dikerok entek, dilukis dhewe. Jangankan aturannya wong lanang, aturannya Gusti Allah wae dirubah tak kandhani. Kalau nanti alisnya kayak galengan kabeh. Aku ingin di konco Madura, Gus Madura bojone alisnya ya Allah kaya celurit. Loh, lah kumis itu sunahnya dipelihara apa dicukur? Dicukur. Tapi sunah, milo si Mas Ramadan pakai kumis Ramadan. Tapi sunahnya dicukur. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. Siji khitan, sunat. Itu fitrah. Adik-adik yang belum sunat, saya sarankan sunatnya digambari jepara. Bentuknya pasti lebih bagus. Bentuknya ukir-ukiran. Ora bahaya tau ora. Anak Ramadan sing ngawal aku. Kalau laki-laki itu mohon maaf. Soal hati banyak bohongnya laki-laki. Soal fisik perempuan banyak bohongnya. Soal hati laki-laki banyak bohongnya. Saya kira ada yang boleh buka HP itu suami buka HP-nya istri atau istri buka HP-nya suami. Jawab kan? Ini semangat ya ngomong ini. Ayo. Yang boleh itu suami buka HP istri atau istri buka HP suami. Yang jawab bodoh-bodoh jelas suami takut istri. Saya ingat Pak Jokowi itu pas Rapimnas TNI Polri memerintahkan kepada TNI Polri agar para suami mengawasi HP WA grup para istri. Supaya apa? Tidak terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Saya bilang ketemu Pak Presiden kemarin, Pak, perintahnya bagus Pak, suami ngawasi HP-nya istri. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Yang ada di mana-mana istri ngawasi HP-nya suami. Itu salah. Kenapa kok salah? Harusnya suami ngawasi HP istri, Mas. Kenapa? Karena kalau istri bermaksiat dengan HP-nya, maka sebagai suami seorang imam, dia mempertanggungjawabkan kesalahan istrinya. Melu kena dosane. Tapi lah wong lanang nakal karo HP ini, wong wedok ora bakal kena dosane. Ayo kowe. Wong wedok rumono saiki kowe. Mbok wong wedok tangane rasa utik kowe. Wong lanang HP-ne dijaluk buka siji-siji. Kurang di HP, oke kok kurang di bojo. Pak, ini soal tawadhu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Piye-piye bulurang senajan jenengan duwe jabatan, laki-laki itu adalah imamnya perempuan. Suami itu imamnya istri. Yang namanya imam itu harus diikuti oleh makmum. Maka makmum yang baik yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Tawadhu tegese apa? Tahu posisi masing-masing. Kalau laki-laki dianggap imam, posisi tawadhunya apa?
Jadilah imam yang pantas dihargai oleh makmum. Kalau posisimu sebagai makmum, harus tahu diri bagaimana menempatkan sebagai makmum yang baik. Makanya nyuwun saya dalam rumah tangga supaya tawaduk diatur. Aturannya apa? Saya mau tanya. Ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang luwih kuat tinimbang wong wedok, wong lanang imame wong wedok. Itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Kudune sing maca perempuan. Supaya apa? Perempuan tahu bahwa suami itu memang perempuan kecuali pribadi yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali pribadi yang terhina. Jadi laki-laki semakin menghormati istri, berarti dia pribadi yang terhormat. Dan tidaklah seorang laki-laki menghinakan istri kecuali pribadi yang terhina. Makanya pas saya nasihati Atta Aurel pas nikah, saya bilang sama mereka, Atta Aurel, banyak artis menikah hanya sesaat, tahu-tahu cerai. Nikahnya euforia, disiarkan TV, mas kawinnya mahal, nikahnya di hotel berbintang, tetapi pernikahannya tidak bertahan lama. Maka saya bilang sama mereka, supaya pernikahanmu berlangsung lama bagaimana? Jadilah pribadi yang tawadhu. Belajarnya dari apa? Dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Tanah itu sifatnya apa? Ngalah. Diinjak-injak, tidak berontak, dikencingi, dia tidak emosi. Tapi Anda tahu, tanya Bu Lurah, tanah didiamkan saja semakin lama harganya semakin mahal. Orang kalau mau ngalah, harganya pasti tinggi. Maka banyak orang yang justru dihina dan dicaci maki, tahu-tahu lebih hebat daripada yang memaki. Coba, ada orang yang dihinakan justru oleh Allah dikasihkan kehormatan. Ada orang yang diinjak-injak tapi justru dia melonjak. Ada orang yang dia dicaci maki justru mendapatkan derajat yang tinggi. Kayak tanah nih. Maka kamu supaya mahal, jadilah orang yang berani mengalah. Orang yang mau mengalah, semakin lama harganya semakin mahal. Tapi kalau memang manusia terbuat dari tanah, Gus, kenapa masih banyak orang yang suka marah? Apakah orang yang suka marah itu tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Maka tawadhu, tahu posisi. Posisinya di mana? Tawadhu. Istri itu makmum. Namanya makmum, nyalangi imam. Itulah alasan kenapa kalau sungkeman, istri sungkem kepada suami, bukan suami sungkem kepada istri. Ada yang bertanya, emangnya dosanya banyak mana, Gus? Ayo hitung-hitungan mana? Dijawab, Bu. Laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Survei membuktikan perempuan itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki, tapi kecil-kecil. Sementara laki-laki dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan, tapi gede-gede. Coba tak takon, bukti wong wedok dosanya saking cangkem kata. Kalau pengajian biasanya kalau selamatan genduren, yang bawa tas laki-laki apa perempuan? Wong wedok. Tujuannya siji seneng itu rasel. Nah, kalian tas kalau ya Allah. Wong lanang niku dosane titik, Pak. Tapi gede-gede. Molimo, maling, lanang. Saya sering pengajian di penjara, Mas. Di penjara itu rata-rata maling hampir 90% laki-laki. Mabuk laki-laki. Lanang. Perapatan rono wong wedok nganggo jilbab, Bayu monggo munjuk riyin ra. Apa meneh? Madat narkoba. Lanang. Memperkosa. Lanang. Ada enggak perempuan memperkosa? Oh ada. Siapa? Siti Zulaikha memperkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi nggak nyuwun saya, Nabi Yusuf itu mau diperkosa karena tampannya minta ampun. Medo, lanang, orang wong wedok. Kayak saya kemarin di lokalisasi Tretes Pak Pasuruan, itu binaan saya, Ketangsono. Saya kemarin bagi mukena 680 mukena. Loh apa aku kiai londe goblok gitu loh. Saya itu setor perpu banyak.
Itu saya bagi di klub malam dan di lokalisasi. Kalau saya ditelepon, kok oh jenengan jatuh, bulurah wargamu gitu. Yang tak kasih mukena itu mbak lokalisasi, purel, PSK malah kok pulang buatan Gus, apa mungkin mantan. Menariknya adalah Ramadan kemarin mereka nggak pulang. Mereka boleh bekerja sebagai PSK, syaratnya harus terlebih jomneh. Nah telepon, ini Ramadan kok kerja? Enggak pak, butuh THR. Ayo ora, alhamdulillah pak, laris berkah ruku ya bah matane. Bilang nyuwun saya kalau saya itu diterima rata-rata di tempat-tempat seperti itu, karena mereka saya muliakan. Kulon itu sering pak, kalau dilihat dari rekening saya itu transfer mbak lokalisasi Gus, saya mau pulang, mau jualan di rumah saya, pamit doakan ya Gus. Biar kenapa duduk di rumah, saya jualan. Terus dia tak tambahi modal. Saya berharap apa? Mereka minimal bisa ada perubahan sedikit-sedikit. Maka nutrun saya, tawadhu itu tidak menganggap diri kita lebih suci dibandingkan orang lain. Memandang semua orang dengan kacamata kasih sayang. Bahkan dengan ahli maksiat sekalipun, kita gak akan mengatakan saya lebih baik dibandingkan orang itu. Imam Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, kalau di malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Bisa jadi malam itu dia menangis bertaubat dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sementara mata kamu tidak melihat. Karena bisa jadi kita lebih jelek daripada orang itu. Jeleknya kita itu apa? Selalu saja memandang kurangnya. Umpamanya ibu-ibu pengajian temriki, kok jenengan ngaji dari sore tadi sampai dini hari ini jenengan ora paham blas, tetap ono manfaatnya. Manfaatnya apa? Minimal selama 5 jam Anda berhenti tidak ketemu dengan suami, jadi berhenti potensi Anda muring-muring kepada suami. Bulurah nggak di rumah 6 jam, minimal selama 6 jam bulurah orang ngonek sing mana. Jadi nyuwun saya sekecil apapun itu ada manfaatnya Pak. Termasuk kita ngurusin mbak-mbak, semalam dia berhenti itu prestasi. Maka saya minta satu, jangan pernah kamu caci mbak-mbak di lokalisasi, tapi doakan mereka. Caci makimu tidak akan pernah merubah mereka, sementara doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Waktu masih ada Quran, wawu iro yang yakin sudah 1:30 pengajian selesai. Aku kesel. Moco hasbi Rabbi bareng-bareng. Shollu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna
bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia dan masyarakat dan aku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan kecuali pribadi yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali pribadi yang terhina. Jadi laki-laki semakin menghormati istri, berarti dia pribadi yang terhormat. Dan tidaklah seorang laki-laki menghinakan istri kecuali pribadi yang terhina. Makanya pas saya nasihati Atta Aurel pas nikah, saya bilang sama mereka, Atta Aurel, banyak artis menikah hanya sesaat, tahu-tahu cerai. Nikahnya euforia, disiarkan TV, mas kawinnya mahal, nikahnya di hotel berbintang, tetapi pernikahannya tidak bertahan lama. Maka saya bilang sama mereka, supaya pernikahanmu berlangsung lama bagaimana? Jadilah pribadi yang tawadu. Belajarnya dari apa? Dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Tanah itu sifatnya apa? Ngalah, diinjak-injak, tidak berontak, dikencingi, dia tidak emosi. Tapi Anda tahu, tanya Bu Lurah, tanah didiamkan saja semakin lama harganya semakin mahal. Orang kalau mau ngalah, harganya pasti tinggi. Maka banyak orang yang justru dihina dan dicaci maki, tahu-tahu lebih hebat daripada yang memaki. Coba, ada orang yang dihinakan justru oleh Allah dikasihkan kehormatan. Ada orang yang diinjak-injak tapi justru dia melonjak. Ada orang yang dia dicaci maki justru mendapatkan derajat yang tinggi. Kayak tanah nih. Maka kamu supaya mahal, jadilah orang yang berani mengalah. Orang yang mau mengalah, semakin lama harganya semakin mahal. Tapi kalau memang manusia terbuat dari tanah, Gus, kenapa masih banyak orang yang suka marah? Apakah orang yang suka marah itu tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Maka tawadu, tahu posisi. Posisinya di mana? Tawadu. Istri itu makmum. Namanya makmum, nyalangi imam. Itulah alasan kenapa kalau sungkeman, istri sungkem kepada suami, bukan suami sungkem kepada istri. Ada yang bertanya, emangnya dosanya banyak mana, Gus? Ayo hitung-hitungan mana? Dijawab, Bu. Laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Survei membuktikan perempuan itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki, tapi kecil-kecil. Sementara laki-laki dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan, tapi gede-gede. Coba tak takon, bukti wong wedok dosanya saking cangkem kata. Kalau pengajian biasanya kalau selamatan genduren, yang bawa tas laki-laki apa perempuan? Wong wedok. Tujuannya siji seneng itu rasel. Nah, kalian tas kalau ya Allah. Wong lanang niku dosane titik, Pak. Tapi gede-gede. Molimo, maling, lanang. Saya sering pengajian di penjara, Mas. Di penjara itu rata-rata maling hampir 90% laki-laki. Mabuk laki-laki. Lanang. Nang perapatan, ora wong wedok nganggo jilbab, Bayu monggo ngunjuk riyin. Apa meneh? Madat narkoba. Lanang. Memperkosa. Lanang. Ada enggak perempuan memperkosa? Oh ada. Siapa? Siti Zulaikha memperkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi nggak nyuwun saya, Bu. Nabi Yusuf itu mau diperkosa karena tampannya minta ampun. Medo, lanang, orang wong wedok-wedok. Kayak saya kemarin di lokalisasi Tretes Pak Pasuruan, itu benar saya, Ketangsono. Saya kemarin bagi mukena 680 mukena. Loh apa aku kayak gelonde goblok gitu loh. Saya itu setor rokok banyak. Itu saya bagi di klub malam dan di lokalisasi. Kalau saya ditelepon, "Kok oh jenengan jatuh. Bu Lurah wargamu gitu. Yang tak kasih mukena itu Bapak lokalisasi Purel PSK malah kok pulang buatan Gus. Apa awakmu ki mantan?"
Ramadan kemarin mereka nggak pulang. Mereka boleh bekerja sebagai PSK, syaratnya harus terlebih jomne. Nah, telepon. Ini Ramadan kok kerja? Enggak, Pak. Butuh THR. Ayo ora. Alhamdulillah, Pak. Laris berkah ruku ya, Pak. Matane. Bilang nyuwun sewu. Kalau saya itu diterima rata-rata di tempat-tempat seperti itu. Karena mereka saya muliakan. Kulon itu sering, Pak. Kalau dilihat dari rekening saya itu, saya transfer mbak lokalisasi Gus. Saya mau pulang, mau jualan di rumah saya. Pamit doakan ya Gus. Biar kenapa duduk di rumah? Saya jualan. Terus dia tak tambahi modal. Saya berharap apa? Mereka minimal bisa ada perubahan sedikit-sedikit. Maka nyuwun sewu, tawadhu itu tidak menganggap diri kita lebih suci dibandingkan orang lain. Memandang semua orang dengan kacamata kasih sayang. Bahkan dengan ahli maksiat sekalipun, kita gak akan mengatakan saya lebih baik dibandingkan orang itu. Imam Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, kalau di malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Bisa jadi malam itu dia menangis bertaubat dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sementara mata kamu tidak melihat. Karena bisa jadi kita lebih jelek daripada orang itu. Jeleknya kita itu apa? Selalu saja memandang kurangnya. Umpamanya ibu-ibu pengajian temriki, kok jenengan ngaji dari sore tadi sampai dini hari ini jenengan ra paham blas, tetap ono manfaatnya. Manfaatnya apa? Minimal selama 5 jam Anda berhenti tidak ketemu dengan suami, jadi berhenti potensi Anda muring-muring kepada suami. Bulura nggak di rumah 6 jam, minimal selama 6 jam bulura orang ngonek sing lanang. Jadi nyuwun sewu, sekecil apapun itu ada manfaatnya, Pak. Termasuk kita ngurusin mbak-mbak, semalam dia berhenti itu prestasi. Maka saya minta satu, jangan pernah kamu caci mbak-mbak di lokalisasi, tapi doakan mereka. Caci makimu tidak akan pernah merubah mereka, sementara doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Waktu masih ada Quran, wawu iro yang yakin sudah 1:30 pengajian selesai. Aku kesel. Moco hasbi Rabbi bareng-bareng. Sholli ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqomah. Allahumma arzuqna ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia dan masyarakat dan aku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.